Armida, bagaimana lokasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah banjir sudah mulai berangsur surut di sana? Baik, selamat sore. Saat ini jelang maghrib, masyarakat ini artinya sudah kembali ke pengungsian atau mengungsi di masjid. Dan karena itu suasana di daerah ini, di tempat saya berdiri yakni Desa Budi Bakti RT 9, ini memang cenderung sepi dibandingkan pagi hingga siang hari ini. Di mana juga selain mulai mengungsi ke masjid pada malam hari ini, memang ini adalah waktunya juga untuk berbuka puasa begitu. Di mana untuk warga dari Desa Budi Bakti tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah warga memang tetap mengusahakan untuk berpuasa di tengah banjir yang tentu saja kita ketahui pemirsa, banjir ini sudah menggenangi Desa Budi Bakti khususnya RT 9 sejak hari Selasa, sehingga total sudah 4 hari banjir mengenangi desa ini. Dan pemirsa, saya akan tunjukkan dari layar kaca Anda, dari juru kamera kami Widiarto, ini adalah salah satu contoh di mana air yang Desa Budi Bakti ini adalah setinggi betis dewasa. Pemirsa dapat saya tunjukkan di mana ini kurang lebih tingginya adalah 50 sampai 70 cm. Sedikit atau jauh berbeda dibandingkan hari pertama ketika banjir, yakni mencapai 1,5 meter begitu. Di mana untuk warga sendiri memang mengungsi di malam hari saja. Kemudian ketika pagi hari hingga sore ini kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya, kemudian untuk mengamankan perabotan begitu. Dan tidak hanya itu saja, pemirsa, selain menghambat aktivitas warga, banjir ini juga menyebabkan sejumlah penyakit seperti penyakit kulit, kemudian penyakit asma, kemudian demam, batuk, dan juga pilek. Mungkin saya juga akan berbincang dengan salah satu warga terkait dengan masalah apa saja yang mereka alami ketika banjir ini. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Ibu, boleh saya ajak ngobrol, Bu? Dengan Ibu siapa? Ibu Timi. Oke, Ibu Timi, ini sore hari ini jelang berbuka puasa begitu ya, Bu. Nantinya apakah juga setelah itu akan kembali mengungsi di masjid, Bu? Enggak, kalau udah kering, dalam udah bisa ditidurin. Oke, baik. Jadi karena kondisi rumah dan konturnya cukup lebih tinggi dibandingin rumah yang lain, itu akhirnya Ibu memutuskan untuk kembali di rumah ya, Bu ya. Oke. Nah, Ibu kalau saya boleh tahu, Bu, selain masalah-masalah karena aktivitas terganggu begitu ya, Bu, penyakit apa saja, Bu, yang apa Ibu alami begitu? Penyakit kita punya darah tinggi, terus penyakitnya asam urat. Nah, banjir, Bu? Emang kagak banjir, bang, udah waras. Ini kena banjir, kalau main kerabak-kerobak di air, kram. Oke, nah kalau untuk penyakit lainnya seperti penyakit kulit, Bu? Tuh. Oke. Baik, Ibu izin saya mau menunjukkan bahwa ini adalah salah satu contoh penyakit kulit yang dialami begitu ya, Bu ya, yakni penyakit kutu air begitu ya, Bu ya. Yang dirasakan apa, Bu? Gatal, mebet, kuku. Oke, itu setiap malam yang dirasakan panas gatal begitu ya, Bu ya? Setiap malam, padahal tiap hari dipakein obat. Dia orang nyemplung lagi ke air, kagak sembuh kakinya. Nah, kira-kira ini sembuhnya berapa lama, Bu, biasanya, Bu? Kalau udaranya sini kering, Oke, nah kalau begitu banjirnya ini akan surut kira-kira berapa minggu? tahu udah nggak diduga, udah nggak tahu dan duganya apa berapa minggu. Yang udah kemarin lama banjir, udah banjir. Kalau orang-orang mah cuma 2 hari udah kering, kalau ini mah lama. Daerah itu sih Oke. kering. Mungkin sekitar Ini doang yang ngantong. Oke, baik. Mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu begitu ya, Bu. Oke, yang terakhir mungkin, Bu, terkait dengan bantuan begitu, apakah sudah ada bantuan dan mungkin harapannya apa, Bu? Ya udah bantuan dari pemerintah lah. Harapannya apa, Bu? Ya apa deh yang dikasih udah terserah aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Timo untuk waktunya ya, Bu ya. Semoga lekas pulih. Baik. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu warga yang menyebutkan bahwa memang salah satu masalah yang dialami adalah penyakit kulit seperti tadi ada kutu air yang tadi juga dialami juga tidak hanya Ibu Timi namun juga oleh sejumlah warga yang berlalu lalang atau beraktivitas tetap di rumah mereka yang masih tergenang air, di mana mereka menyebutkan bahwa tidak merasa nyaman setiap malam karena harus merasakan panas dan juga gatal, dan tentunya harapannya adalah mereka ini banjir agar segera surut, yang mana surutnya pun juga tadi kami menanyakan kepada mereka kurang lebih 2-3 minggu baru bisa benar-benar surut kembali dan kering kembali begitu pemirsa. Dan tentunya harapan lainnya adalah agar adanya atau datangnya bantuan tidak hanya dari pemerintah daerah maupun juga
khususnya dari pemerintah pusat untuk wilayah Desa Budi Bakti ini seperti sembako maupun matras tidur dan lain sebagainya. Begitu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa terkait dengan kondisi banjir yang ada di Desa Budi Bakti, Babelan, Jawa Barat. Kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.